Assalamualaikum, halo Sobat Sejiwa. Kembali lagi di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa ODGJ itu bisa dijemput di rumah. Ya, bukan. Nah, tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan nih, ada narasumber hebat di samping saya ya. Ada Ibu Yuyung Mulyanawati SOS MPSSP dan Kang Iqbal Nasrullah STRS. Assalamualaikum. Bisa disapa dulu Sobat Sejiwa Halo yang teman-teman di rumah. Ya Bu ya, sebelum kita membahas dan menjawab pertanyaan tadi, mungkin banyak juga nih yang penasaran. Ibu kan sebagai kepala Keswamas Kesehatan Jiwa Masyarakat ya Bu, bisa diterangkan atau nggak dijelasin nggak Bu, kalau kesehatan jiwa masyarakat itu sebenarnya apa sih? Baik, terima kasih. Kesehatan jiwa masyarakat itu adalah suatu pendekatan pelayanan yang berbasis komunitas, berbasis masyarakat, di mana seluruh potensi yang ada di masyarakat itu dilibatkan secara aktif. Potensi apa yang ada di masyarakat? Sebenarnya banyak potensi, seperti ada kadar kesehatan, gitu ya. Apalagi sekarang tuh kadar kesehatan jiwa sudah banyak, gitu ya. Terus ada juga Karang Taruna, misalnya PKK, atau misalnya kelompok pengajian, gitu ya, relawan, atau panti rehabilitasi ODGJ yang dikelola oleh masyarakat. Nah, itu juga termasuk potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat itu ingin agar potensi yang ada di masyarakat itu terlibat dalam proses pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, untuk itu program kegiatan yang ada di Keswamas itu mengarah ke hal-hal yang sifatnya untuk memperkuat pemahaman, pengetahuan terkait pelayanan kesehatan jiwa masyarakat. Jadi program-program yang ada di Keswamas itu, yang pertama misalnya ada layanan konsultasi, informasi, sosialisasi dan edukasi, gitu ya. Sasarannya siapa? Bisa ke individu, ke ODGJ-nya, bisa ke keluarga, bisa ke masyarakat, atau bahkan stakeholder terkait. Kemudian ada juga program kemitraan dan pemberdayaan, gitu. Yang selanjutnya ada program kolaborasi dan koordinasi lintas sektor. Ini terkait dengan stakeholder terkait, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga program kolaborasi dan koordinasi, gitu, karena kita tidak bisa hanya bergerak sendiri, gitu ya. Di samping ada potensi di masyarakat, juga stakeholder atau pemangku kepentingan juga harus dilibatkan di sini. Kemudian ada juga program home visit dan dropping. Dan yang kemudian selanjutnya ada program penjemputan oleh tim reaksi cepat. Nah, jadi program-program ini semuanya didesain untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Jadi pengetahuan, pemahaman masyarakat itu bisa tahu bahwa apa itu pelayanan kesehatan jiwa, sehingga nanti pelayanan yang ada di rumah sakit dengan pelayanan yang di komunitas itu bisa bersinergi. Kalau pendekatan dalam pelayanan kesehatan jiwa itu kan ada dua, ada pendekatan pelayanan yang berbasis rumah sakit atau lebih dikenal dengan hospital base, ada juga pendekatan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis komunitas. Nah, selama ini betul, selama ini masyarakat taunya bahwa pelayanan kesehatan jiwa itu di rumah sakit atau ke puskesmas atau ke RSUD. Padahal di sisi lain sebenarnya ada pendekatan lain juga, yaitu di komunitas. Nah, gitu. Makanya di pelayanan kesehatan jiwa masyarakat RSC ini kita akan mencoba menjembatani kebutuhan ini, sehingga nanti kekuatan antara hospital base dengan community base itu bisa seimbang, gitu. Kurang lebih seperti itulah. Karena masih banyak yang belum tahu ya Bu, yang menurut Ibu barusan masih menganggapnya tuh di rumah sakit. Nah, belum terpapar kalau ada kesehatan jiwa berbasis masyarakat atau komunitas yang tadi Ibu sebutkan. Iya. Kalau yang tadi Ibu sebutkan nih, banyak program dan layanan di Keswamas. Sepertinya banyak gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu layanan dan program di Keswamas itu penting untuk kita sebagai masyarakat itu apa sih Bu? Ya. Pertama, kesehatan jiwa itu milik kita semua. Ya, artinya bahwa tiap orang, tiap individu itu tanggung jawab atas kesehatan jiwanya masing-masing.
Nah, ketika kita hanya berorientasi ke rumah sakit, bahwa seolah-olah masyarakat itu tidak punya kepedulian terhadap kesehatan jiwa. Iya. Nah, makanya kita mengatakan bahwa kesehatan jiwa di komunitas itu ya penting juga. Nah, jadi ketika masyarakat ataupun siapapun kita gitu ya mengetahui tentang kesehatan jiwa, tentang bagaimana mendeteksi gangguan yang kita rasakan, tentunya akan berpengaruh kepada langkah yang akan kita ambil. Iya. Kita bisa datang segera ke rumah sakit untuk mendeteksi gejala yang kita rasakan gitu ya. Tapi ketika masyarakat atau kita tidak tahu bahwa itu adalah gejala gangguan, mungkin nanti akan larinya bisa ke tempat lain, misalnya ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter yang lain gitu. Nanti kalau sudah nggak sembuh, baru nyampe ke rumah sakit. Nah, makanya di sini kita menganggap bahwa pelayanan kesehatan jiwa di komunitas juga ini sama pentingnya dengan pelayanan di rumah sakit. Kita juga melihat bahwa belum ada sinergitas antara rumah sakit dengan di komunitas. Padahal kita tahu bahwa pelayanan di rumah sakit itu hanya seminggu atau 2 minggu. Gitu ya. Setelah itu kembali ke masyarakat dan proses pemulihan yang paling lama itu adalah di lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Sehingga ketika misalnya ODGJ ini lewat batas pagar rumah sakit, lingkungan tidak peduli, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat pasien itu akan masuk lagi ke rumah sakit karena mengalami kekambuhan dan pencetusnya itu ada di lingkungan. Nah, kalau misalkan tidak diseimbangkan antara pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan pelayanan kesehatan di komunitas, itu akan terjadi perputaran di situ-situ aja. Jadi pasien keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Dan bahkan dalam peraturan menteri kesehatan juga kan sudah ada perubahan paradigma nih dalam pelayanan tuh, yang tadinya hospital based, sekarang udah paradigmanya bergeser ke community based. Artinya sekarang tidak lagi hanya fokus ke klinis individual, tetapi memang harus seimbang dengan produktif sosial. Jadi kita harus memikirkan program pemulihan yang berkesinambungan dari rumah sakit berlanjut ke komunitas. Artinya kita harus mempersiapkan komunitas nih supaya nanti kekuatannya sama dengan yang di rumah sakit. Karena kalau di komunitasnya udah bagus, udah kuat, mungkin ke rumah sakitnya juga ya masalah yang tadi kekambuhan itu mungkin akan menurun ya, karena di komunitas dan masyarakatnya itu udah kuat dari dukungan masyarakat dan maupun keluarga. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan adanya kesehatan jiwa berbasis masyarakat ini, jadi bisa mengurangi tingkat kekambuhan pasien, terus tingkat readmisi juga, tingkat kepedulian dari masyarakat, dari keluarga juga akan meningkat. Itu yang kita harapkan. Jadi nanti manfaatnya juga kan buat klien-klien kita gitu ya, tidak terus bolak-balik masuk ke rumah sakit. Itu berangkat. Meskipun tadi kesehatan komunitas masyarakat zaman sekarang kan udah mulai aware ya sama kesehatan mental, apalagi anak muda, generasi Gen Z gitu ya, udah mulai aware, memang udah bagus sih di media sosial dan lain-lain. Cuman ya kita sebagai tenaga kesehatan memang masih banyak PR-nya ya Bu ya, buat menaikkan kesehatan mental itu ya Bu. Tadi Ibu sedikit menyinggung TIREK nih. Nah, TIREK itu kan sebagai program unggulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. TIREK itu kan singkatan dari Tim Reaksi Cepat nih Bu ya. Ayo kita kenalan nih, sekarang beralih kita kenalan ke TIREK. TIREK itu Tim Reaksi Cepat, boleh diceritain nggak Bu gimana sih awal mula terbentuknya ada TIREK ini? Baik, TIREK itu Tim Reaksi Cepat betul ya. Tim ini memiliki tugas untuk merespon cepat segala bentuk permohonan penjemputan terkait ODGJ gitu ya. Jadi latar belakang kenapa dibentuknya TIREK itu memang berangkat dari kebutuhan masyarakat. Jadi TIREK ini inovasi ini mulai diinikan tahun 2022 ya. Jadi waktu itu kan kita ada pandemi nih, sekitaran tahun 2020-2021 itu. Nah itu dengan pandemi ini orang yang mekanisme pertahanan dirinya kurang bagus itu membuat depresi, tertekan, kemudian takut untuk keluar. Memang ada lockdown juga kan waktu itu, sehingga kita rumah sakit itu sering menerima telepon dari masyarakat, minta dijemput, minta dilihat ke sana. Nah waktu itu kita bingung, gimana ini? Kita kan belum ada tim khusus untuk merespon itu gitu. Makanya
kita coba bikin kajian, bikin telahan gitu ya. Ini tantangan yang harus dijawab oleh rumah sakit karena memang ini adalah kebutuhan real masyarakat akan penjemputan itu. Makanya pada tahun 2022 akhir itu kita berinovasi dan Tirek ini menjadi salah satu inovasi program di rumah sakit jiwa gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan. Ya, termasuk program unggulan juga ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah. Hebat banget. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat umum ya. Kalau tadi tim Tirek itu melakukan penjemputan pasien ODGJ udah pasti. Ada kriteria khusus nggak Bu pasien yang bisa dijemput tim Tirek itu yang seperti apa? Ya. Kalau kriteria ini kan penjemputannya memang ODGJ ya. Jadi yang pertama itu ODGJ Pasung. Jadi Pasung itu kita harus memahami bahwa bukan hanya yang dirantai atau misalnya dibalok gitu ya. Tapi pasung itu adalah semua bentuk pengekangan terhadap pembatasan gerak dari seseorang gitu ya. Dalam hal ini khususnya ODGJ. Jadi kalau pasien dikurung juga itu sudah termasuk kategori pasung. Dikurung, dikunci, tidak boleh keluar, aktivitas semua di sana, dibatasi ruang geraknya. Nah itu udah kategori pasung. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kriteria kedua adalah ODGJ gaduh gelisah. Kemudian gaduh gelisah bisa mengancam diri atau lingkungan atau orang lain. Kemudian yang ketiga juga ada yang orang dengan ide suicide, ide bunuh diri. Nah, itu kan harus perlu ditangani gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada yang apa ya? Yang ini nafsa, betul ya, nafsa ya. Jadi kan kalau jadi kalau misalkan ada orang yang memang ingin menjalani rehabilitasi, ingin pulih gitu ya, di sini juga di rumah sakit jiwa ada rehab nafsanya. Iya. Jadi kita memfasilitasi itu juga. Kalau tadi Bu, kalau nih ya di masyarakat ada pasien ini ODGJ gaduh gelisah mungkin meresahkan warga. Nah, ada yang meminta permintaan ke tim Tirek, tapi bukan dari keluarga, misalnya dari tetangga atau dari aparat sekitar, apa boleh atau harus dari keluarga yang melakukan permintaan? Kalau terkait permohonan penjemputan itu sebenarnya bisa dari siapa saja. Oh boleh berarti? Boleh, cuma tetap kita harus atas persetujuan keluarga. Jadi kan ada aja keluarga yang tidak memiliki HP misalnya ya, ada keluarga yang sudah sepuh misalnya orang tuanya tidak mengerti, punya HP juga tidak tahu harus diapain gitu ya. Jadi pelapor itu bisa siapapun sebenarnya. Bisa. Yang penting tetap ada persetujuan dari keluarga. Harus ada persetujuan keluarga karena ketika masuk ke rumah sakit itu kan otomatis ada tindakan yang harus dilakukan oleh tim medis kita gitu ya. Dan tindakan yang diberikan itu harus sepersetujuan keluarga. Kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa kalau keluarganya tidak menyetujui gitu. Ya takutnya ada tetangga atau apa yang merasa terganggu atau resah nih, tapi keluarganya nggak setuju. Saya coba aja telepon misalnya gitu kan nggak bisa berarti ya Bu ya. Harus keluarganya, karena kalau bagaimanapun yang lebih berhak terhadap klien tersebut adalah keluarganya. Kalau alur atau prosedur gimana sih Bu? Misalnya ada sobat sejiwa nanti yang mau minta tolong ke tim Tirek, gimana alur dan prosedurnya? Apa cukup lewat telepon atau misalnya harus mengajukan surat rujukan atau gimana nih? Terus berkas-berkas apa aja nih Bu yang harus disiapkan? Atau udah aja cuma tinggal telepon datang udah atau gimana Bu? Proses. Ya, kalau terkait alur sebenarnya kita tidak terlalu jelimet ya, simpel juga. Jadi pemohon tinggal nelfon ke nomor Tirek. Nomornya nomor 081 222 499 50 Mungkin nanti bisa dipin ya di situ. Jadi nanti pemohon itu bisa langsung ke kontak nomor itu aja. Nanti dari tim kita akan ada petugas yang akan mengasesmen, memvalidasi informasi bagaimana kondisi pasiennya, terus bagaimana keluarganya gitu ya, kemudian memiliki jaminan kesehatan atau tidak gitu ya. Tetap itu nanti akan disampaikan, ditanyakan, dan informasi lain nanti yang akan disampaikan. Makanya ketika informasi itu kita terima ada asesmen dulu, dan asesmen itu akan menggali semua informasi. Nanti si pelapor itu bisa mengikuti arahan dari
petugas yang menerima telepon ini. Nah setelah itu kita sepakati, misalnya kita udah memberikan informasi jelas, terus keluarga juga udah mengerti dan siap untuk dilakukan penjemputan, biasanya kita berkoordinasi nih, koordinasi internal ya maupun kita koordinasi eksternal. Kalau internal itu kita koordinasi mempersiapkan tim, karena T-REC ini memang belum ada tim yang standby khusus untuk menjemput, jadi masih double job dengan di ruangan. Jadi kita harus mengkondisikan dulu itu, makanya ada respon time dari mulai kita menerima informasi sampai tim itu berangkat gitu ya, itu ada jeda 1 jam. 1 jam itu ya tadi untuk koordinasi, mempersiapkan timnya, sarana prasarana, ambulan gitu ya. Kemudian kita juga koordinasi eksternal keluar sesuai dengan kasus yang tadi kita terima. Apakah kita perlu menghubungi pihak keamanan setempat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan setelah koordinasi sudah siap, kita akan siap meluncur ke lokasi sesuai dengan alamat yang tadi disampaikan saat asesmen. Nanti udah sampai di lokasi kita melakukan koordinasi dengan keluarga lanjutan gitu ya, sambil melihat kondisi sekitarnya. Kemudian kita baru melakukan evakuasi kalau memang semuanya sudah memungkinkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalau disinggung lagi ya Bu, bisa pakai BPJS nggak Bu? Pasti banyak yang penasaran bisa pakai BPJS nggak? Karena kan sekarang segala pelayanan kesehatan hampir semuanya udah tercover BPJS. Kalau penjemputan ini bisa difasilitasi BPJS nggak sih Bu? Jadi kalau ini kan memang kita berpegang ke regulasi yang ada. Jadi untuk saat ini untuk BPJS PBI itu gratis, artinya itu ya kita nanti di-cover dengan jaminan yang lain. Tapi kalau untuk BPJS mandiri atau misalnya umum itu masih berlaku Perbu tentang pola tarif. Jadi memang mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Berarti ada biaya tambahan ya? Ada biaya untuk pemegang BPJS mandiri atau umum. Itu pun hanya untuk penjemputannya saja. Sementara untuk perawatannya selama BPJS-nya aktif itu semua bisa di-cover oleh BPJS. Berarti tadi ya kalau BPJS-nya PBI itu full ya Bu yang di-cover. Kalau BPJS-nya mandiri mungkin ada biaya tambahan nanti yang harus adalah penelitiannya berkoordinasi dengan Dinkes. Dan untuk saat ini regulasinya memang untuk penduduk Jawa Barat. Hanya Jawa Barat. Untuk Jawa Barat. Kalau di luar Jawa Barat masih belum bisa. Kalau untuk untuk itunya mungkinnya, kalau untuk yang umum itu bisa-bisa aja, cuma kan biayanya pasti besar ya. Tapi kalau untuk yang PBI saat ini untuk biaya ambulannya itu, penjemputannya itu masih untuk warga Jawa Barat gitu ya. Jadi terus kalau misalkan ada perbedaan perbedaan KTP dengan domisili, misalnya KTP-nya nih Cimahi misalnya, kebetulan kliennya lagi di Bandung Barat ya, berarti kan beda tuh dengan KTP. Nah, kalau seperti itu harus ada surat keterangan domisili ya, yang menegaskan bahwa yang bersangkutan memang sekarang tidak sesuai dengan KTP beda. Tapi cukup mudah ya Bu ya, maksudnya enggak yang prosedurnya juga mudah, persyaratan yang dibutuhkan juga mudah gitu ya. Jadi mungkin sekalian kita menginformasikan juga siapa tahu perlu bantuan T-REC bahwa ODGJ apalagi menekan agar tidak terjadinya pasung dan sebagainya ya Bu ya, tidak semakin banyak ya, T-REC yang siap membantu ya. Mulai cerita di lapangan Bu ya kita ya, karena kan tim T-REC mungkin berfokusnya di lapangan ya Bu. Iya, sangat banyak yang mungkin di lapangan ya. Kak Iqbal ya yang suka ke lapangan, punya pengalaman. Ada cerita menarik atau cerita yang keinget terus nggak kan cerita di? Sebenarnya banyak kan ya untuk permohonan penjemputan dan penjemputan pasien pasung dari gaduh gelisah yang membahayakan maupun yang mual saja juga kan ada juga. Jadi sebenarnya kita pengalaman yang paling menarik itu menerima laporan dari anaknya, tapi anaknya ternyata ODGJ. Jadi kita menerima laporan bahwa melaporkan ibunya itu gaduh gelisah ngamuk-ngamuk di rumahnya. Ternyata tim sudah berangkat ke lokasi. Ternyata pas di sana kita didatangi oleh warga masyarakat.
Pak ini bukan pasien, ibunya mah sehat-sehat aja, kita bisa ikut pengajian, ikut apa, mana yang pasiennya tuh ibu anaknya Yang gitu. menelpon Yang tadi. menelponnya. Aduh. Ternyata kita kena prank gitu kan Kena dari prank. Gendong, ternyata yang laporan dari pasien, Iya. ternyata suruh jemput ibunya ke ODGJ. Nah itu benar-benar seperti itulah yang suka banyak gelapang. Dan juga kayak mungkin pasien-pasien pasung, nah kan kalau pasien pasung itu ada yang di kerangkai, dia Iya. mungkin ada yang di rantai, mungkin ada di ini. Setiap kita membebaskan atau membebaskan pasien pasung, setiap ada juga mungkin yang udah dibebas tenang, karena kan pasien pasung lebih relatif tenangnya. Kalau untuk membebaskan ada juga pun yang masih gelisah. Iya. Jadi setiap kita lepas pasiennya ada yang langsung lari gitu, larinya bisa naik ke pohon kemana gitu kan. Ada juga beberapa yang yang bisa bikin tim kewalahan gitu kan, ada juga itu sih. Kalau untuk pasien yang bawa sajam itu ada yang bawa sajam kayak golok atau kampak gitu kan, Iya. ada. Itu biasanya kita juga koordinasi dengan babinsa setempat atau keamanan setempat ya. Itu udah bawa sajam, itu diemnya di atas parah tuh. Iya. Nah itu di atap. Lumayan Ya, ya. itu kayaknya habitnya tuh udah seperti makan turun ke bawah. Jadi pakai tali gitu habitnya kayak mungkin kalau makan ke bawah, dia di atas. Dia merasa aman di atas. Di atas ada mungkin ya. dia lebih mengurung diri. Iya. Menarik diri. Nah, makanya pernah kita evakuasi pasien ke atas, kita harus ke atas parah dengan pasien di atas bawah sajam kan. Iya. Mau gimana lagi mungkin ya itu udah tugas kami, mungkin ya harus gimana pun Iya. harus ini kan ya, harus ambil gitu. Harus dijalankan Harus ya. dijalankan, Dimanapun iya. juga. Tapi untuk kasus-kasus seperti tadi itu Iya. kadang kita melibatkan Babinsa, Iya. Babin Kamtipmas. Iya, Iya. kolaborasi dengan aparat tempat ya pasti. Karena kalau tidak begitu ya kita antisipasi lah ya. Betul. Kalau terjadi apa-apa kan sudah ada pihak keamanan yang Iya. tahu persis di lapangan kejadiannya seperti apa. Betul. Tadi yang kasus anak melaporkan ibu Iya. saat asesmen itu nggak menunjukkan Iya. gejala, Ibu bagus juga. sekali. Berarti maksudnya dia tidak ada kecurigaan ya? Tidak ada. Hmm. Sampai tim ke sana juga sepintas nggak menunjukkan sakit gitu. Hmm. Makanya benar nggak ini sakit? Iya. Cuma diperkuat oleh aparat pemerintah Iya. setempat gitu ya, terus kelompok pengajian ibu-ibunya, Iya. ibunya gitu, bahwa ini selama ini berobat, dan setelah ditanya pasiennya betul saya berobat, tapi saat itu juga tidak menunjukkan sakit. Jadi ke teman-teman ya memang kalau obatnya terkontrol gitu ya, itu ya kita bisa menjalani kehidupan dengan relatif normal. Jadi buat pemirsa semua ya, kalau memang ada yang gejala seperti ini, kita obatnya diminum teratur, nanti juga akan dengan sendirinya sesuai dengan kondisi kesehatan jiwanya Iya. yang membaik itu, dosisnya dokter akan mengatur sedemikian rupa. Tadi mungkin dengar ceritanya seru banget ya, banyak cerita yang menarik, seru. Mungkin selain ada cerita-cerita tadi ya menambah pengalaman juga. Iya. Ada tantangan utama nggak yang setiap ada yang harus ke lapangan, ada kayak khawatir atau tantangan apa nggak Kang yang dirasain? Itu pasti kalau khawatirnya, karena kan apalagi kalau udah menerima informasi bahwa pasien itu bawa saja, dengan apalagi kita udah belusukan kan, kita laporan Jawa Barat ada yang sampai Cipatuja, yang sampai ke desa-desa terpencil pun kita turun lapangan, ada yang rumahnya di gang sepetak, kita melakukan injek atau penanganan di tempat yang di gang yang tempatnya kecil itu kita tanganin. Mungkin tantangan yang khawatirnya takutnya ada apa-apa, makanya tim itu diamankan oleh ada tameng juga, kita memiliki tameng juga untuk pengamanan kalau pasiennya melempar barang atau pisau sajam lainnya, itu pasti kita sudah antisipasi dulu juga ya. Sama mungkin pernah ada kejadian pasien itu kan di dalam ruangan, itu ruangan cuma kecil, nah pasien bawa sajam bawa apa, nah mau nggak mau kita menggunakan apar untuk menembak pasien buat dia kewalahan itu Iya. apa ditembak buat aman sajamnya ke bawah. Iya. Nah udah ini kita sergap gitu makanya. Gimana pun caranya aja Ya. pokoknya ya. Ini ya, Ya, melakukan pandangan gitu Iya. maksudnya. Jadi ketika kabur pandangan, kalau misalkan ada serangan juga, Betul. ODGJ itu tidak melihat Iya. siapa yang Iya. akan diserang. Iya. Jadi itu untuk pengamanan, Pengamanan. bukan untuk apa ya. Yang Sebenarnya itu nggak boleh sih, Iya. cuma ya saat itu ya darurat kondisi. Darurat. ya
mencari bagaimana aja caranya mungkin ya Bu ya Kang, biar bisa mengevakuasi pasien tapi mengamankan petugas yang membantu untuk menjemput pasien juga mungkin. Iya, karena memang itu juga kan bisa membahayakan pasien juga karena di yang dalam penting udah mungkin bawa caranya mencari yang pasien. aman juga mungkin kan kalau mungkin sih memang tidak boleh ya Bu ya. Tidak Tadi boleh. kasus tadi cuman kalau tidak seperti itu mungkin takutnya ada risiko lebih mungkin ya. Makanya tantangan di lapangan ketika kita mengevakuasi itu sebenarnya ada 3 ya kalau yang saya lihat. Yang pertama itu dilihat dari koordinasi nih. Iya. Koordinasi itu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Di sisi lain kita harus bergerak cepat gitu. Tapi ketika kita koordinasi lintas sektor keluar, misalnya perlu aparat keamanan dan lain-lain, kita terkendala itu. Iya. Jadi itu jadi kendala buat kami gitu. Kemudian yang kedua stigma. Iya. Kadang stigma itu kan kuat. Jadi lingkungan orang banyak juga, bahkan ada yang kuat lah secara fisik gitu ya, mampu. Tapi ketika ke lapangan mereka tidak mau terjun. Jadi seolah-olah tim kita aja yang itu Nah ini kaitannya dengan tadi ya proses edukasi tadi, ketika masyarakat paham terkait hal ini mungkin nanti akan bareng-bareng gitu. Ketika pasien lari tidak dibiarkan, karena kan tim dari kita terbatas ya. Jadi kalau ada kerjasama itu. Terus yang tantangan yang unik lagi itu saat kita jemput pasien sempat gagal karena memang pemahaman kelihatannya nih. Jadi yang melaporkan minta penjemputan itu orang tuanya, gitu. Tapi ketika kita datang ke sana, ternyata ada kakaknya yang tidak setuju untuk dijemput. Nah karena katanya kalau dijemput juga nanti dirawat nggak akan ada perubahan, nggak akan sembuh dan lain sebagainya gitu. Karena stigma itu tadi Jadi ini saling berkaitan. Jadi ketika kita melakukan evakuasi kemudian di sana berhadapan dengan yang belum begitu paham apa yang kita lakukan, itu tantangannya jadi ini. Jadi yang satu melaporkan minta pertolongan untuk dijemput, tapi keluarga yang lain menolak gitu. Akhirnya kita prosesnya cukup alot, bisa sampai berapa jam, 2 jam gitu ya, kita mengedukasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tantangan hal ini yang kadang membuat kita jadi wah ternyata ini masih banyak PR gitu untuk pelayanan kesehatan jiwa ini gitu. Kalau pas penjemputan ini kan pasti berkolaborasi dan berkoordinasi ya Bu ya tadi pasti gitu bersama dengan RT RW gitu dengan aparat, puskesmas juga setiap penjemputan pasti selalu membantu kolaborasi atau ada juga cukup tim saja? Kalau kita itu bekerja tuh tugas ya Teh ya. Jadi ketika kita bertugas otomatis kita harus datang ke aparat pemerintah setempat. Apalagi posisi rumah sakit jiwa ini kan rumah sakit jiwa provinsi. Ya, yang notabene yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota. Jadi ketika kita akan masuk ke lingkungan kabupaten kota, ya minimal kita harus punten heula gitu. Kita akan masuk. Jadi biasanya kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pasung misalnya ya, kalau pasung otomatis kita akan koordinasi dengan puskesmas tempat. Karena penanganan pasung itu tidak cukup hanya dirawat, dijemput, dirawat, dipulangkan. Tapi kan harus ada monitoring evaluasi jangka panjang. Nah untuk itu kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi intinya tadi pihak-pihak terkait di kabupaten kota di daerah itu kita libatkan gitu ya. Kita bersama-sama untuk penyembuhan jangka panjang ke depannya agar tidak terjadi kepenuhan yang tadi. Betul. Gitu. Jadi kalau stigma tadi kan disinggung ya Bu ya, stigma masyarakat terhadap ODGJ ini kan masih negatif ya, bisa dikatakan masih negatif. Kalau nih di masyarakat menemukan pasien ODGJ yang gelisah, mungkin meresahkan warga, langkah awal apa yang bisa dilakukan gitu? Sebagai masyarakat yang stigmanya masih kurang bagus ya, gimana Bu? Langkah awalnya tuh harus seperti apa sih? Langkah awal tuh yang pertama itu amankan dulu sebenarnya. Misalnya kita menemukan ODGJ gelisah, amankan dulu. Kalau misalkan karena stigma kita tidak mampu untuk mengamankan, ya kita minimal lapor ke aparat keamanan setempat, bisa ke Polsek misalnya atau ke Pol PP gitu ya. Nah, atau ke aparat pemerintahan desa setempat, kelurahan gitu ya. Jadi pertama amankan. Setelah diamankan, baru kita identifikasi ya apakah ini ada keluarganya atau tidak. Misalnya kalau ada keluarganya segera diinformasikan keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya misalnya minimal lapor ke dinas
sosial gitu, karena itu terkait untuk jaminannya. Tapi jangan dilewatkan, puskesmas itu harus diberitahu juga, karena nanti puskesmas yang akan memastikan apakah ini tuh betul-betul gangguan itu atau ada faktor lain gitu. Nanti berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa itu dinyatakan ODGJ dan ternyata misalnya tidak ada keluarganya, tidak diketahui, itu bisa berkolaborasi dengan Dinsos untuk jaminan untuk jaminan kelengkapan jaminan ya, pengobatan ke rumah sakit. Sedangkan kalau yang ada keluarganya tetap harus dikomunikasikan dengan pihak keluarganya. Karena setiap tindakan di lapangan itu pasti butuh persetujuan keluarga, dari capai TRW itu setujuan keluarga, dari kita menggunakan ambulan ke lapangan dan tim melakukan fiksasi atau tindakan-tindakan yang kita berikan kepada pasien itu harus persetujuan keluarga. Jadi ada surat pernyataan dari keluarga, kayak tadi kan pasien kita harus tindakan apapun, keluarga pasti sudah menyetujui itu karena ada surat pernyataan dari kami juga. Teteh, admin, apa ada pertanyaan dari sobat sejiwa yang lebih live? Ini ada pertanyaan dari Teh Lina. Pak, maaf baru bergabung. Kalau penjemputan ke rumah apakah dikenakan biaya? Mungkin tadi baru masuk ya, Teh Lina. Halo. Tadi sudah dibahas. Untuk penjemputan tadi bisa menggunakan BPJS. Siapa tahu pasien yang punya BPJS, tapi jika BPJS-nya umum atau tidak punya BPJS mungkin ada biaya tertentu ya. Nanti yang untuk rincian biayanya mungkin nanti langsung berkoordinasi aja. Atau bisa juga menggunakan JPKM juga, rekomendasi dinas sosial. Jadi banyak juga kan yang BPJS sedang proses aktif itu lagi menunggu proses. Nah, jadi harus dicek aja dulu BPJS-nya. BPJS-nya harus dicek nanti apakah aktif atau tidak. Itu kalau misalkan aktif itu bisa digunakan. Terus BPJS-nya PBI atau mandiri gitu. Kalau misalkan mandiri berarti tadi kena pola tarif sesuai dengan Pergub yang berlaku gitu ya. Tapi kalau misalkan PBI itu bisa gratis. Mungkin nanti akan untuk penjelasan lebih jauh lah terkait gratisnya seperti apa atau bagaimana gitu ya. Dari IG-nya ada yang mau bertanya dari akun FTRS NYT. Kak mau tanya kalau untuk yang depresi dan halusinasi bisa dirawat di RSJ juga, karena yang bersangkutan suka mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di rumah. Dan satu lagi, maaf Bu, dari akun Ryuzumizu, maaf Bu mau bertanya nama komunitasnya apa ya? Terima kasih. Yang mana dulu yang mau dijawab Bu? Mangga Kang. Ini yang pertama dulu ya. Kalau dilihat tadi gejalanya ya sepertinya harus dikonsultasikan dengan dokter, dengan psikiater ya. Ya untuk memastikan apakah perlu dirawat atau tidak. Nanti dokter yang akan menentukan. Yang jelas dibawa aja dulu ke rumah sakit jiwa. Nanti di sini akan dilakukan pemeriksaan. Kalau memang itu dinyatakan tadi kan ada ngamuk ya, kalau misalkan nanti hasil pemeriksaan dokter ini perlu dirawat, otomatis nanti tanpa permintaan keluarga juga akan dirawat gitu ya. Terus untuk yang nomor 2, komunitas sepertinya bukan komunitas ya, tim reaksi cepat ya. Tim reaksi cepat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Ada lagi teteh? Mungkin kalau sobat sejiwa ada pertanyaan lain, lupa nih mau bertanya apa nih ke Tirek, mungkin aduh belum kepikiran pas lagi nonton ini misalnya, tapi live-nya mungkin sudah selesai, boleh DM aja, nanti insya Allah kita akan jawab ya. Udah ke sesi penghujung nih ya, udah kerasa nih Kang. Apa harapannya Ibu atau Kang Iqbal untuk layanan Tirek ini dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa tadi? Harapan kita ya mudah-mudahan Tirek ini bisa Tirek ini bisa bermanfaat buat masyarakat secara umum gitu ya. Dan kami juga berharap mari kita bersama-sama lah untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan jiwa. Jadi dengan adanya program pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, kita bisa saling-saling. Kalau memang ada yang perlu ingin diketahui tentang kesehatan jiwa, bisa datang untuk berkonsultasi gitu ya, atau bisa untuk
sedikit berbagi cerita, diskusi dan lain sebagainya. Intinya sih kita manfaatkan sistem sumber yang ada, baik itu tindak cepat ataupun layanan kesehatan jiwa masyarakat, yang tujuannya untuk memperbaiki derajat kesehatan jiwa kita semua. Itu yang paling penting ya. Betul. Dari Kempal ada apa? Ada pesan nggak nih buat terakhir nih, buat sobat sejiwa yang lagi nonton? Ada pesan yang mau disampaikan? Kalau pesan dari saya mungkin kesehatan jiwa itu aset yang sangat berharga. Jadi harus kita jaga bersama dengan cara kita saling memberikan dukungan, menciptakan lingkungan yang positif, dan jangan ragu ketika perlu bantuan, sampaikan karena kita tidak sendirian. Tenaga profesional ya. Iya. Tadi sebelum saya mengakhiri live hari ini, saya mau menginformasikan lagi ya tadi untuk tim T-Rex, siapa tahu ada teman-teman yang baru masuk. Nomor teleponnya untuk tim T-Rex, tim Rasa Cepat itu 081 222 499 550. Alhamdulillah sesi live hari ini sudah selesai ya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah informasi untuk sobat jiwa semuanya. Sampai bertemu di sesi rehat selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Dadah juga. Benar ya? Sudah? Sudah? Udah. Paling halnya ibu lah mau ditinggalin ke kamera ya. Ya. Ini kayaknya ditanya tinggalin ku jalan arah aja.